Ada satu dunia yang setiap hari penuh aktivitas, tapi sering luput dari perhatian banyak orang. Dunia peternakan. Di balik suara ayam berkokok, aroma kandang, dan rutinitas yang terlihat sederhana, sebenarnya ada perputaran uang yang berjalan tanpa henti. Tidak perlu gedung tinggi, tidak perlu mesin megah, cukup kandang, disiplin, dan pemahaman ritme alam. Yang menarik, roda ekonomi di dalamnya terus bergerak bahkan ketika kita masih bingung mau mulai usaha apa. Ada alasan kenapa peternakan disebut mesin uang yang selalu hidup. Dan kalau kamu ingin tahu bagaimana semua ini bekerja di Indonesia, dengan tantangan cuaca tropis, harga pakan yang berubah-ubah, dan pasar yang tak pernah sepi, lanjutkan videonya, karena ceritanya jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Kalau dilihat sepintas, peternakan itu cuma kandang, hewan, dan pakan. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, semuanya bergerak seperti sebuah sistem yang hidup. Ada alur kerja yang berlangsung dari pagi sampai malam, bahkan kadang tanpa henti. Setiap hari ada yang harus dibersihkan, ada yang harus diberi pakan, ada yang harus dipantau pertumbuhannya. Hewan ternak tidak mengenal tanggal merah, tidak kenal libur panjang. Di Indonesia, dengan iklim tropis dan kebutuhan protein hewani yang terus meningkat, sistem ini berjalan semakin cepat. Peternak melihat peluang di setiap siklusnya. Telur yang diambil setiap hari, susu yang diperah, atau ayam potong yang siap dipasarkan. Semua bergerak serentak, dan setiap langkahnya menghasilkan nilai ekonomi. Disinilah keunikan peternakan. Sederhana dilihat, tapi kompleks dijalani. Cuaca Indonesia yang hangat sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa banyak orang betah mengembangkan peternakan. Hewan lebih mudah beradaptasi, pertumbuhan lebih stabil, dan tidak butuh perlengkapan khusus seperti di negara 4 musim. Tapi keunggulan ini datang dengan tantangan tersendiri. Kelembapan tinggi bisa memicu penyakit, lalat cepat berkembang, dan kandang butuh perhatian ekstra. Peternak lokal dituntut jeli membaca situasi. Kapan harus membersihkan kandang, kapan harus menambah vitamin, kapan harus meningkatkan ventilasi. Banyak peternak berpengalaman bilang, bukan hewannya yang sulit, tapi cara kita memahami kebutuhannya. Dan benar saja, yang bisa membaca pola perawatanlah yang bertahan dan berkembang. Yang membuat dunia peternakan begitu menarik di Indonesia adalah fakta bahwa pasar selalu siap menyerap produk. Mau daging, telur, susu, hingga olahannya. Semuanya laku hampir setiap hari. Warung makan, pasar tradisional, restoran, catering, hingga industri makanan besar membutuhkan pasokan stabil. Bahkan ketika ekonomi sedang goyang, permintaan protein hewani tetap berjalan. Ini bukan sekadar peluang bisnis, tapi kebutuhan dasar masyarakat. Dan karena kita hidup di negara dengan populasi ratusan juta jiwa, kebutuhan tersebut tidak pernah benar-benar berhenti. Peternakan kecil pun bisa ikut menikmati perputaran ini. Satu kandang sederhana bisa menghasilkan pemasukan harian atau mingguan. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa peternakan adalah roda ekonomi yang tidak mudah berhenti, asalkan dikelola dengan benar. Kenaikan harga pakan selalu menjadi momok bagi peternak, terutama di Indonesia yang masih sangat bergantung pada bahan impor seperti jagung dan kedelai. Begitu harga pakan naik, banyak usaha langsung goyah. Tapi justru disinilah kelihayan peternak lokal terlihat. Mereka tidak tinggal diam, mereka berinovasi. Ada yang mulai meracik pakan sendiri, ada yang memanfaatkan bahan alternatif seperti ampas tahu, dedak, dan limbah pertanian. Peternak di desa-desa bahkan saling berbagi formula pakan fermentasi untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas pertumbuhan ternak. Kenaikan harga justru membuat mereka semakin kreatif, bukan menyerah. Karena mereka tahu, kebutuhan hewan tidak bisa berhenti. Dan selama pakan tetap mengalir, roda ekonomi peternakan tetap berputar. Di berbagai daerah, kreativitas peternak benar-benar terlihat ketika pakan menjadi mahal. Mereka mulai memanfaatkan potensi lokal. Daun singkong, rumput gajah, kulit kopi, bungkil inti sawit, hingga limbah sayuran dari pasar. Semua itu diolah menjadi pakan tambahan atau pakan utama untuk menekan biaya operasional. Fermentasi menjadi teknik andalan karena mampu meningkatkan nilai gizi, sekaligus memperpanjang masa simpan. Ketika bahan pakan biasa sulit didapat, mereka selalu punya cara baru untuk bertahan. Keuletan inilah yang membuat peternakan di Indonesia terus bergerak, meski kondisi ekonomi kadang tidak berpihak. Ketika banyak bisnis lain berhenti,
peternak justru semakin kreatif menemukan jalan keluar. Bagi peternak, hewan tidak bisa menunggu. Setiap hari ada jadwal makan, minum, kebersihan, hingga pemantauan kesehatan. Tidak ada kata besok saja. Rutinitas inilah yang membuat peternakan terus hidup, tanpa jeda. Dan dari rutinitas ini pula, perputaran uang muncul. Ayam petelur menghasilkan telur setiap hari. Sapi perah bisa diperah 2 kali sehari. Bahkan ayam potong yang dipelihara 30-35 hari tetap membutuhkan perhatian harian yang pada akhirnya berbuah hasil. Setiap aktivitas memiliki nilai ekonomi dan setiap langkah perawatan membuka peluang pemasukan. Inilah alasan banyak orang menyebut peternakan sebagai usaha yang tidak tidur. Karena selama hewan dirawat dengan baik, selalu ada hasil yang bisa dipanen dan selalu ada pasar yang menunggu. Indonesia dengan lebih dari 284 juta penduduk menciptakan pasar protein hewani yang tidak ada matinya. Setiap hari, dari pagi sampai malam, ada saja orang yang membeli ayam, telur, daging sapi, susu, dan produk olahannya. Restoran, warung nasi, pedagang gorengan, catering, toko roti, hingga pabrik makanan besar. Semua membutuhkan pasokan hewani yang stabil. Ini yang membuat usaha peternakan punya keunggulan alami, permintaannya tidak musiman. Bahkan ketika ekonomi sedang turun, konsumsi protein tetap berjalan, karena menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan menariknya, kebiasaan makan orang Indonesia yang beragam, dari ayam geprek, sate kambing, bakso, soto ayam, hingga martabak telur, membuat produk peternakan mengalir ke banyak sektor sekaligus. Dengan pasar sebesar ini, peternak tidak hanya sekadar berjualan, tapi memenuhi kebutuhan harian bangsa. Tren konsumsi protein di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada generasi muda yang lebih sadar akan gizi. Banyak keluarga kini mulai memperhatikan pola makan, termasuk kebutuhan protein hewani sebagai sumber energi dan nutrisi. Ini menciptakan peluang besar bagi peternak, baik yang baru memulai maupun yang sudah lama berkecimpung. Ayam potong tetap menjadi primadona karena harganya terjangkau, sementara telur menjadi produk yang paling sering dibeli karena penggunaannya luas dan serbaguna. Bahkan peternakan sapi perah dan kambing perah mulai dilirik seiring meningkatnya minat terhadap susu segar. Permintaan ini bukan sekadar angka, tapi gambaran bahwa industri peternakan Indonesia masih punya ruang tumbuh yang sangat besar. Dan siapapun yang paham, pola pasarnya bisa ikut menikmati peluangnya. Yang menarik, peternakan skala rumahan pun bisa ikut menikmati tingginya permintaan ini. Tidak perlu kandang besar atau ratusan ekor. Bahkan 2 kandang ayam petelur saja bisa menghasilkan telur setiap hari yang langsung laku di sekitar rumah. Banyak ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga UMKM yang menjadi pelanggan tetap peternak rumahan karena produknya segar dan dekat. Pola distribusinya sederhana, pesan pagi, kirim sore, langsung habis. Dari sisi ekonomi, aliran uangnya terasa cepat. Dari sisi sosial, hubungan antar warga jadi lebih erat. Dan ketika usaha rumahan mulai stabil, mereka bisa menambah kapasitas sedikit demi sedikit. Inilah bukti bahwa peternakan bukan hanya untuk mereka yang punya modal besar, tapi untuk siapapun yang mau memulai dan konsisten merawat ternaknya. Masuk musim hujan, dunia peternakan berubah total. Kelembapan naik, suhu turun, dan kondisi kandang jadi lebih mudah lembab. Situasi ini membuat penyakit lebih cepat muncul, mulai dari flu burung, ngorok, hingga infeksi kulit. Banyak peternak pemula tidak siap menghadapi perubahan drastis ini. Mereka baru sadar bahwa peternakan bukan hanya soal memberi pakan, tapi juga menjaga lingkungan kandang tetap ideal. Musim hujan seperti ujian mental. Apakah kita siap bekerja ekstra? Apakah kita siap mengawasi kandang lebih sering? Peternak yang sudah berpengalaman tahu, cuaca tropis Indonesia memang penuh kejutan. Ada masa panen melimpah, tapi ada juga masa waspada luar biasa. Namun, di balik semua itu, musim hujan selalu menjadi momen yang mengajarkan siapa yang benar-benar siap bertahan. Untuk melewati musim hujan, peternak harus lebih disiplin dari biasanya. Ventilasi kandang harus diperbaiki, atap dicek ulang supaya tidak bocor, dan pakan harus dijauhkan dari kelembapan agar tidak jamuran. Obat dan vitamin pun harus selalu tersedia untuk menjaga daya tahan ternak. Banyak peternak lokal mensiasati kondisi ini dengan menambah sekam atau serbuk kayu di lantai kandang agar lebih kering.
Ada pula yang menambah jam penerangan untuk menjaga suhu tubuh ternak. Meski melelahkan, usaha ekstra ini sangat menentukan kelangsungan ternak. Mereka paham bahwa satu kesalahan kecil di musim hujan bisa membuat kerugian besar. Tapi di sisi lain, sukses melewatinya memberi kepuasan dan kepercayaan diri tersendiri. Itulah ritme peternakan, menantang tapi penuh pelajaran. Ketika seluruh tantangan musim hujan bisa dilewati, hasilnya benar-benar terasa. Tingkat kematian ternak menurun, pertumbuhan lebih stabil, dan biaya pengobatan bisa ditekan. Peternak yang mampu menjaga kestabilan kandangnya di masa sulit, biasanya justru mendapat keuntungan lebih besar saat kondisi kembali normal. Pasalnya, banyak peternak lain kewalahan dan produksi menurun, sehingga suplai di pasar berkurang, sementara permintaan tetap tinggi. Efeknya, harga naik, dan peternak yang mampu bertahan mendapatkan momentum terbaik untuk meraup hasil. Ini bukan keberuntungan, ini buah dari kesabaran, ketelitian, dan komitmen merawat ternak secara konsisten. Musim hujan memang berat, tapi bagi peternak yang siap, itu justru peluang untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Banyak orang mengira peternakan harus dimulai dengan modal besar dan lahan luas. Padahal di Indonesia, sebagian besar peternak justru memulai dari skala kecil, bahkan dari kandang seadanya di halaman rumah. Yang jauh lebih penting, bukan besar kecilnya kandang, tapi bagaimana sistemnya dibangun. Peternak kecil yang teratur memberi makan, mencatat perkembangan ternak, menjaga kebersihan, dan memperhatikan kualitas pakan seringkali hasilnya lebih stabil daripada peternakan besar yang tidak terkelola dengan baik. Dari 5 ekor ayam, bisa berkembang jadi 20. Dari 1 ekor kambing betina, bisa berlipat menjadi puluhan dalam beberapa tahun. Peternakan itu seperti menanam pohon. Yang penting dirawat konsisten, pasti tumbuh. Dan justru skala kecil memberi ruang untuk belajar tanpa tekanan besar. Pasar Indonesia sangat ramah terhadap produk peternakan skala rumahan. Yang terpenting adalah kualitas dan kesegarannya. Telur dari kandang belakang rumah seringkali lebih disukai karena lebih segar dibandingkan produk pabrik besar yang sudah melalui proses distribusi panjang. Begitu pula susu segar dari peternak lokal yang mulai banyak diminati generasi muda. Bahkan daging ayam kampung rumahan pun memiliki segmen pasar tersendiri yang tidak pernah sepi. Peternak kecil bisa membangun jaringan pelanggan dari tetangga, warung sekitar, atau UMKM kuliner. Lambat laun, jika kualitas tetap terjaga, pelanggan tidak hanya membeli, mereka merekomendasikan. Dan dari rekomendasi inilah pemasukan semakin stabil. Peternakan kecil yang dikelola baik bisa menjadi sumber penghasilan keluarga yang jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Saat peternakan skala kecil sudah berjalan dengan ritme yang stabil, langkah selanjutnya adalah pengembangan bertahap. Tidak perlu terburu-buru. Banyak peternak yang sukses justru tumbuh perlahan, menambah kandang sedikit demi sedikit, meningkatkan jumlah bibit saat pasar sedang bagus, dan memperluas jaringan pembeli secara organik. Dengan cara ini, risiko tetap rendah tetapi potensi keuntungan terus meningkat. Ketika satu kandang sudah penuh, bangun kandang kedua. Ketika satu rute pemasaran sudah stabil, buka jalur baru seperti memasok warung makan atau menjual secara online. Pertumbuhan bertahap membuat peternak lebih memahami pola pasar, kebutuhan modal, dan kemampuan diri. Proses naik skala seperti ini bukan hanya memperluas usaha, tapi membangun fondasi kuat agar peternakan bisa bertahan dalam jangka panjang. Banyak orang mengira peternakan hanya menghasilkan uang dari menjual hewan atau produk utamanya, seperti daging, telur, atau susu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, hampir setiap bagian dalam peternakan punya nilai ekonomi tersendiri. Peternak sapi misalnya, tidak hanya menjual daging atau susu, tapi juga pupuk kandang yang selalu dibutuhkan petani. Peternak ayam bisa menjual kotoran ayam sebagai kompos, menjual bibit DOC, menjual ayam afkir ke pasar industri, hingga memanfaatkan limbah bulu untuk kerajinan atau campuran pakan ikan. Setiap aktivitas dalam peternakan bisa menghasilkan sesuatu, bahkan hal-hal yang terlihat tidak berguna pun masih punya nilai. Inilah alasan banyak peternak bilang, selama kandang tetap hidup, perputaran uang tidak akan berhenti. Ambil contoh pengolahan limbah ternak. Kotoran sapi yang dulu dianggap sekadar bau dan mengganggu, kini bisa diolah menjadi pupuk organik bernilai tinggi. Banyak petani justru mencari pupuk kandang yang matang dan berkualitas untuk tanaman hortikultura, sayuran, atau buah-buahan. Hal yang sama terjadi pada peternakan ayam.
Kotoran ayam bisa dijadikan kompos, sementara telur afkir bisa dijual ke pabrik makanan olahan dengan harga khusus. Bahkan bulu ayam dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, pakan ikan, atau media tanam jamur. Peternak yang jeli melihat peluang ini bisa menciptakan sumber pemasukan tambahan yang cukup besar. Dengan memaksimalkan limbah, biaya produksi lebih ringan, pemasukan lebih stabil, dan usaha jadi lebih efisien secara keseluruhan. Tidak ada yang benar-benar sia-sia di dunia peternakan. Semua peluang kecil itu bila dikumpulkan akan menghasilkan perputaran ekonomi yang nyata. Peternakan menjadi seperti roda yang bergerak terus-menerus, bahkan ketika penjualan hewan utama belum waktunya. Misalnya, peternak ayam pedaging masih bisa menjual kotoran ayam atau pakan khusus meskipun ayam belum siap panen. Peternak sapi bisa menghasilkan uang dari pupuk sambil menunggu masa pemeliharaan berikutnya. Setiap aktivitas harian punya potensi menghasilkan nilai tambah. Itulah mengapa banyak orang menyebut peternakan sebagai mesin uang yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ini bukan hanya soal besarnya pemasukan, tapi soal keberlanjutan. Selama kandang hidup, selama ternak dirawat, selama sistem berjalan, peternak akan selalu punya sesuatu untuk dijual dan pasar yang siap menyerapnya. Banyak orang melihat peternakan hanya dari hasil akhirnya. Panen telur yang melimpah, sapi yang gemuk, atau kandang ayam yang terlihat ramai. Tapi jarang yang melihat proses di balik layar. Rutinitas harian yang tidak pernah berhenti. Peternakan tidak berjalan hanya dengan keberuntungan. Ini bukan usaha yang bisa dikerjakan kalau lagi mood. Peternakan menuntut konsistensi. Hewan harus diberi makan tepat waktu, kandang harus dibersihkan setiap hari, kesehatan ternak harus dipantau, dan pencatatan produksi harus dilakukan dengan rapi. Peternak yang sukses bukan yang paling kuat modalnya, melainkan yang paling kuat mentalnya. Konsistensi mereka menciptakan ritme yang stabil, dan ritme itulah yang membuat peternakan menjadi usaha yang berkelanjutan. Peternak yang berhasil biasanya punya karakter serupa, telaten, sabar, dan mampu membaca pola. Mereka tahu kapan hewan mulai stres akibat cuaca, tahu kapan pakan harus ditambah, tahu kapan harus meningkatkan vitamin, dan tahu kapan harus mengubah strategi pemasaran. Mereka juga menghafal ritme musim, kapan harga naik, kapan harga turun, kapan risiko penyakit meningkat. Di Indonesia, faktor-faktor seperti cuaca tropis, kelembapan tinggi, serta fluktuasi harga pakan membuat peternakan membutuhkan intuisi tajam dan pengalaman panjang. Tapi justru disitulah seni peternakan berada. Ketika seorang peternak bisa menari mengikuti ritme alam dan pasar, hasilnya terlihat jelas. Ternak lebih sehat, produksi stabil, dan keuntungan mengalir teratur. Saat konsistensi sudah menjadi kebiasaan, peternakan mulai berjalan seperti mesin yang sudah disetel dengan baik. Rutinitas tidak lagi terasa berat, keputusan tidak lagi dibuat terburu-buru, dan perkiraan hasil bisa diprediksi dengan lebih akurat. Bahkan saat harga pasar sedang turun atau cuaca sedang tidak bersahabat, peternak yang sudah solid tetap mampu bertahan. Mereka punya catatan produksi, punya pola pemberian pakan yang efisien, dan punya jaringan pembeli yang sudah loyal. Ini membuat usaha tetap berjalan meski kondisi luar sedang sulit. Peternakan pada akhirnya bukan soal seberapa cepat kita ingin hasilnya datang, tetapi seberapa kuat kita menjaga ritmenya. Dan ketika ritme itu terbentuk, usaha ini benar-benar menjadi roda ekonomi yang tidak mudah berhenti. Pada akhirnya, dunia peternakan di Indonesia bukan hanya soal mencari keuntungan. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, keputusan harian, dan kesabaran yang terus diuji. Setiap peternak tahu bahwa tidak ada hasil yang datang secara instan. Ternak harus dirawat dari hari pertama, kandang harus diawasi, cuaca harus diperhatikan, dan pasar harus dipahami. Namun seiring waktu, semua tantangan itu berubah menjadi pengalaman yang membentuk ketangguhan. Peternakan mengajarkan disiplin, ketekunan, sekaligus rasa syukur ketika hasil panen datang di saat yang tepat. Dan ketika akhirnya roda itu berputar lancar, mulai dari pakan yang masuk, ternak yang tumbuh sehat, hingga penjualan yang stabil, peternakan benar-benar terasa seperti mesin ekonomi yang hidup, menghidupi keluarga, membangun desa, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Inilah perjalanan yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membangun karakter. Video ini bukan ajakan untuk langsung terjun ke dunia peternakan, ya. Semua informasi di sini murni untuk edukasi, refleksi, dan membuka wawasan tentang peluang,
serta tantangan peternakan di Indonesia. Setiap langkah usaha punya risiko masing-masing, mulai dari harga pakan, kondisi cuaca, kesehatan ternak, hingga fluktuasi pasar. Keputusan tetap ada di tangan kamu. Lakukan riset sendiri, hitung modalnya, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kemampuan serta kondisi pribadi. Tujuan video ini sederhana, agar kamu lebih memahami kenyataan dunia peternakan sebelum benar-benar melangkah. Kalau kamu merasa narasi ini membuka wawasan baru tentang dunia peternakan di Indonesia, jangan lupa klik like biar YouTube tahu konten seperti ini bermanfaat. Tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak insight lain soal peluang usaha, tantangan lapangan, dan cerita nyata dari para pelaku peternakan lokal yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang mempertimbangkan terjun ke bidang peternakan. Siapa tahu bisa jadi bahan diskusi dan refleksi bersama. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Tantangan apa yang paling kamu lihat di peternakan daerahmu? Mari kita ngobrol dan belajar bareng.